Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya, Ibu Enda. Mari kita mulai. Cahaya dan cermin. Gelombang cahaya merupakan gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak membutuhkan medium perambatan. Gelombang cahaya juga merupakan gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatnya. Cahaya dapat mengalami pemantulan atau refleksi. Jika cahaya mengenai permukaan yang tidak rata, maka akan terjadi pemantulan baur. Sedangkan jika cahaya mengenai bidang yang rata, maka akan terjadi pemantulan teratur. Cahaya juga dapat mengalami pembiasan atau refraksi. Bisa kita lihat jika kita memasukkan pensil ke dalam air di dalam gelas seperti ini, maka pensil akan terlihat patah. Ini terjadi karena adanya pembiasan atau refraksi. Kemudian cahaya juga dapat mengalami penguraian atau dispersi, yaitu pada proses terbentuknya pelangi, yaitu penguraian cahaya putih menjadi beberapa cahaya yang lain. Kemudian cahaya juga dapat mengalami perpaduan atau interferensi. Contohnya interferensi yang terjadi pada lapisan tipis seperti butiran air atau lapisan minyak. Cahaya juga dapat mengalami pengutupan atau polarisasi, juga dapat mengalami lenturan atau difraksi, yaitu pembelokan cahaya pada celah sempit. Pemantulan cahaya. Hukum pemantulan cahaya. Yang pertama, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Ini adalah bidang pantul. Ini adalah garis normal, yaitu garis tegak lurus terhadap bidang pantul. Sinar datang dan sinar pantul dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Itu adalah hukum pemantulan cahaya yang pertama. Hukum pemantulan cahaya yang kedua yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Sini, ini adalah sudut datang dan di sini adalah sudut pantul. Sudut datang besarnya sama dengan sudut pantul. I sama dengan R. Pemantulan cahaya pada cermin datar. Perhatikan gambar. Bayangan yang terbentuk pada cermin datar yang pertama sifatnya adalah maya, yaitu bayangan letaknya berada di belakang cermin. Yang kedua, sifatnya adalah tegak. Posisi bayangan adalah tegak, sama seperti posisi benda. Sifat bayangan yang ketiga yaitu sama besar. Ukuran bayangan sama dengan ukuran benda. Itu adalah sifat bayangan pada cermin datar, yaitu maya, tegak, dan sama besar. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Bayangan yang dibentuk oleh dua cermin datar yang membentuk sudut alfa. Perhatikan gambar. Dua buah cermin datar disusun membentuk sudut alfa. Ini adalah cermin datar dan ini adalah cermin datar. Sebuah benda diletakkan di depan dua cermin datar tersebut. Maka akan terbentuk bayangan pada cermin datar sejumlah N sama dengan 360 dibagi alfa dikurangi 1. Di mana N adalah jumlah bayangan, alfa adalah sudut apit cermin. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Sebuah benda diletakkan di depan dua buah cermin datar yang disusun membentuk sudut 60 derajat. Berapakah jumlah bayangan yang terbentuk? Diketahui alfa sama dengan 60 derajat. Ditanyakan N. Jawab,
N sama dengan 360 dibagi alfa dikurangi 1. Di mana alfa sama dengan 60 derajat, sehingga 360 dibagi 60 sama dengan 6 dikurangi 1. N sama dengan 5. Jadi, jumlah bayangan yang terbentuk sebanyak 5 bayangan. Selanjutnya, kita akan membahas pemantulan cahaya pada cermin cekung. Cermin cekung memiliki sifat konvergen, yaitu mengumpulkan cahaya. Cermin cekung disebut cermin positif karena jarak fokusnya bernilai positif. Bagian-bagian cermin cekung. Perhatikan gambar. Ini adalah cermin cekung. Garis tegak lurus terhadap cermin kita sebut sumbu utama. Pusat dari cermin kita simbolkan dengan huruf O, yaitu perpotongan antara cermin dan sumbu utama. Jari-jari kelengkungan cermin kita simbolkan dengan huruf P, atau pusat kelengkungan cermin. Setengah jari-jari atau setengah dari jarak OP kita simbolkan dengan huruf F atau fokus. SU adalah sumbu utama, O adalah titik pusat optik, P adalah titik pusat kelengkungan cermin, F adalah titik fokus cermin, di mana F adalah setengah jari-jari. Bagian-bagian dari cermin cekung ini kita bagi menjadi beberapa ruang. Ruang antara titik O dengan F kita sebut ruang 1. Antara titik F dengan P kita sebut ruang 2. Ruang di belakang P kita sebut dengan ruang 3. Dan ruang di belakang cermin kita sebut dengan ruang 4. Jadi antara pusat cermin dengan fokus itu adalah ruang 1, antara fokus dan pusat kelengkungan cermin ruang 2, di belakang pusat kelengkungan cermin adalah ruang 3, dan di belakang cermin adalah ruang 4. Untuk mempelajari pembentukan bayangan pada cermin cekung, kita perlu mengenal adanya 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Perhatikan gambar. Ini adalah cermin cekung, ini adalah sumbu utama, dan di sini adalah titik P dan F. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Ini adalah sinar istimewa yang pertama. Sinar istimewa yang kedua yaitu sinar datang yang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Perhatikan gambar. Ini adalah cermin cekung, ini sumbu utama, di sini ada titik P dan F. Sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Ini adalah sinar istimewa yang kedua. Sinar istimewa yang ketiga yaitu sinar datang yang melalui titik pusat kelengkungan dipantulkan kembali ke titik pusat kelengkungan itu. Perhatikan gambar. Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali ke titik pusat kelengkungan itu. Ini adalah sinar istimewa yang ketiga. Sekarang, bagaimanakah kita melukis bayangan pada cermin cekung? Perhatikan contoh berikut.
benda berada di ruang 3. Ini adalah cermin, di sini adalah sumbu utama, ini adalah titik P dan F, pusat dan fokus, di mana benda berada di belakang titik pusat kelengkungan cermin, yaitu berada di ruang 3. Untuk melukis bayangan, kita bisa menggunakan 2 sinar istimewa dari 3 sinar istimewa. Kita akan menggunakan sinar istimewa yang pertama dan yang kedua. Sinar istimewa yang pertama yaitu sinar sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Sinar istimewa yang kedua yaitu sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Dari 2 sinar istimewa ini kita menemukan 1 titik perpotongan. Inilah letak dari bayangan. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa bayangan letaknya di depan cermin, sehingga bayangan disebut bersifat nyata. Kemudian posisi bayangan adalah terbalik, karena dia berada di bawah sumbu utama. Ukuran dari bayangan jika dibanding dengan ukuran benda, dia lebih kecil, sehingga dapat dikatakan bahwa sifat bayangannya adalah diperkecil. Jadi, jika benda berada di ruang 3, maka bayangan yang terbentuk akan bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Perhatikan contoh yang kedua. Jika benda berada di ruang 2. Benda berada di antara titik fokus dan titik pusat kelengkungan cermin, yaitu berada di ruang 2. Kita akan menggunakan 2 sinar istimewa. Sinar istimewa yang pertama, yaitu sinar sejajar sumbu utama, akan dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian, sinar istimewa yang kedua, sinar datang melalui titik fokus, akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Perpotongan dari 2 sinar istimewa ini, di sini kita temukan 1 titik perpotongan, yaitu letak dari bayangan. Perhatikan bayangan yang terbentuk. Bayangan berada di depan cermin, sehingga dikatakan bahwa bayangan bersifat nyata. Kemudian, posisi bayangan adalah terbalik, karena berada di bawah sumbu utama. Dan ukuran dari bayangan lebih besar dibanding ukuran benda, sehingga dapat dikatakan bahwa sifat bayangannya adalah diperbesar. Jadi, jika benda berada di ruang 2, maka bayangan yang terbentuk bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Contoh yang ketiga, jika benda berada di ruang 1. Benda berada di antara titik fokus dengan cermin, yaitu di ruang 1. Sekarang kita akan menggunakan sinar istimewa yang pertama dan sinar istimewa yang ketiga. Sinar istimewa yang pertama, yaitu sinar datang sejajar sumbu utama, akan dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian sinar istimewa yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan cermin tersebut. Karena 2 sinar istimewa ini tidak bertemu atau tidak berpotongan, maka kita akan mencari perpotongannya di belakang cermin. Kita buat perpanjangan dari garis istimewa. Maka perpotongannya akan terletak di belakang cermin di sini. Ini adalah bayangan yang terbentuk. Perhatikan di sini bahwa bayangan letaknya di belakang cermin, sehingga dikatakan sifat bayangannya adalah maya.
Posisi bayangan adalah tegak. Dia berada di atas sumbu utama. Kemudian ukuran dari bayangan lebih besar dari ukuran benda, sehingga dikatakan bahwa bayangannya diperbesar. Jadi, jika benda berada di ruang satu, maka bayangan yang terbentuk sifatnya adalah maya, tegak, dan diperbesar. Selain dengan cara melukis bayangan seperti yang sudah kita bahas tadi, kita bisa juga menentukan sifat bayangan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan berikut. Yang pertama, ruang benda ditambah ruang bayangan hasilnya adalah 5. Jadi misalkan ruang bendanya ada di ruang 2, pasti ruang bayangannya berada di ruang 3. Jika ruang bendanya berada di ruang 3, pasti ruang bayangannya ada di ruang 2. Jika ruang bendanya di ruang 1, pasti ruang bayangannya di ruang 4. Jika ruang bayangan lebih besar dari ruang benda, bayangannya akan diperbesar. Dan jika ruang bayangan lebih kecil dari ruang benda, maka bayangannya akan diperkecil. Bayangan bersifat nyata jika bayangan berada di depan cermin, yaitu ruang 1, 2, dan 3. Jika bayangan bersifat nyata, maka posisinya pasti terbalik, yaitu berada di bawah sumbu utama. Bayangan bersifat maya jika bayangan berada di belakang cermin, yaitu di ruang 4. Jika bayangan maya, maka posisinya akan tegak, yaitu di atas sumbu utama. Sekarang, bagaimanakah sifat bayangan jika benda diletakkan tepat di titik fokus atau tepat di titik pusat? Jika benda berada di titik fokus, maka bayangan yang terbentuk akan berada di tak terhingga sehingga tidak terlihat. Dan jika benda berada di titik pusat, tepat di titik pusat, maka bayangan yang terbentuk akan bersifat nyata, terbalik, dan sama besar. Sekarang kita akan membahas cermin cembung. Cermin cembung memiliki sifat divergen, yaitu menyebarkan cahaya. Cermin cembung juga disebut sebagai cermin negatif, karena jarak fokusnya bernilai negatif, yaitu fokus berada di belakang cermin. Bagian-bagian dari cermin cembung. Perhatikan gambar berikut, ini adalah cermin cembung. Garis tegak lurus terhadap cermin kita sebut dengan sumbu utama. Perpotongan sumbu utama dengan cermin kita simbolkan dengan huruf O, yaitu pusat cermin. Jari-jari kelengkungan cermin kita simbolkan dengan huruf P, yaitu pusat kelengkungan cermin, dan F adalah fokus, yaitu setengah dari jari-jari. Pada cermin cembung, titik fokus dan titik pusat kelengkungan cermin berada di belakang cermin, sehingga fokus bernilai negatif. Sehingga cermin cembung dikatakan cermin negatif. Pembagian ruang pada cermin cembung, ruang antara titik O dan F, pusat cermin dan titik fokus, kita sebut dengan ruang 1. Ruang di antara titik fokus dan titik pusat kelengkungan cermin adalah ruang 2. Di belakang pusat kelengkungan cermin disebut ruang 3. Di depan cermin adalah ruang 4. Sekarang bagaimanakah caranya melukis bayangan pada cermin cembung? Perhatikan gambar berikut. Pada cermin cembung, karena benda
harus selalu diletakkan di depan cermin, maka benda pada cermin cembung selalu berada di ruang 4. Sekarang kita akan melukis sinar istimewa. Sinar istimewa yang pertama yaitu sinar sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah melalui titik fokus. Sinar istimewa yang kedua, sinar datang seolah-olah ke titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar istimewa yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat atau seolah-olah menuju titik pusat akan dipantulkan melalui titik pusat tersebut. Dari 3 sinar istimewa ini, kita temukan satu perpotongan di sini. Inilah letak bayangannya. Dari gambar yang sudah kita dapatkan ini, maka dapat kita lihat bahwa bayangan pada cermin cembung bersifat maya karena berada di belakang cermin. Kemudian posisinya adalah tegak di atas sumbu utama. Dan ukurannya lebih kecil dari ukuran benda, sehingga dapat dikatakan bahwa sifat bayangannya adalah diperkecil. Jadi, pada cermin cembung, benda selalu berada di ruang 4, sehingga bayangannya selalu berada di ruang 1. Dan bayangan akan selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Jadi saya ulangi lagi, karena benda selalu berada di ruang 4, maka bayangan selalu berada di ruang 1. Jika bayangan berada di ruang 1, maka sifatnya akan selalu maya, tegak, dan diperkecil. Sekarang kita akan membahas tentang rumus pembentukan bayangan pada cermin. Rumus yang pertama yaitu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, di mana F adalah jarak fokus dan S adalah jarak benda ke cermin, sedangkan S aksen adalah jarak bayangan ke cermin. Rumus yang kedua adalah M sama dengan S aksen per S sama dengan H aksen per H. Pada rumus ini diberi tanda garis mutlak. Garis mutlak ini menunjukkan bahwa nilai M selalu positif, di mana M adalah perbesaran bayangan, H adalah tinggi benda, H aksen adalah tinggi bayangan. Dengan catatan, pada cermin cekung, jarak fokus bernilai positif. Sedangkan pada cermin cembung, fokus bernilai negatif. Jika bayangan nyata, maka S aksen, jarak bayangannya akan positif. Sedangkan jika bayangan bersifat maya, maka S aksen, jarak bayangan akan bernilai negatif. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal yang kedua. Sebuah lilin diletakkan 18 cm di depan cermin cekung yang memiliki jari-jari 24 cm. Berapakah jarak bayangan terhadap cermin dan bagaimanakah sifat bayangannya? Diketahui S sama dengan 18 cm, F fokus sama dengan setengah jari-jari, yaitu setengah kali 24 cm, yaitu 12 cm. Ditanyakan berapakah S aksen, jarak bayangan, dan bagaimanakah sifat bayangan. Jawab, 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, di mana F sama dengan 12 cm,
S sama dengan 18 cm S aksen yang ditanyakan. Kemudian rumusnya bisa kita balik atau kita rubah menjadi seperti ini. 1 per S aksen sama dengan 1 per 12 cm dikurangi 1 per 18 cm. Untuk menyelesaikan persamaan ini tentunya kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Di sini penyebutnya kita samakan menjadi 36 sehingga kita dapatkan persamaan 1 per S aksen sama dengan 3 per 36 dikurangi 2 per 36. Sehingga didapatkan 3 dikurangi 2 sama dengan 1 per 36 cm. 1 per S aksen sama dengan 1 per 36 cm. Sehingga kita dapatkan S aksen sama dengan 36 cm dibagi 1 sama dengan 36 cm. Jadi, jarak bayangan terhadap cermin adalah 36 cm. Sekarang bagaimanakah sifat bayangannya? Kita bisa menggunakan cara dengan ketentuan yang berlaku. Dari hasil perhitungan didapatkan S aksen sama dengan 36 cm, sehingga nilainya adalah positif. Jika S aksen positif, maka bayangannya akan bersifat nyata. Kemudian, jika bayangannya nyata, pasti posisinya akan terbalik. Jarak pusat 24 cm. Fokus 12 cm, sedangkan jarak benda adalah 16 cm. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa benda berada di ruang 2. Jika benda berada di ruang 2, pasti bayangannya akan berada di ruang 3. Karena ruang bayangan lebih besar daripada ruang benda, 3 lebih besar dari 2, maka bayangannya pasti diperbesar. Jadi, dari ketentuan ini kita bisa tentukan bahwa sifat bayangannya nyata, terbalik, dan diperbesar. Selain dengan menggunakan ketentuan tersebut, kita bisa juga menentukan sifat bayangan dengan cara melukis bayangan. Kita tetap pada contoh soal 2. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah cermin cekung, ini adalah sumbu utama, di sini titik pusat kelengkungan, ini adalah fokus, dan ini adalah titik pusat cermin. Jarak pusat kelengkungan 24 cm, sedangkan jarak fokus 12 cm. Benda 18 cm di depan cermin cekung. Kira-kira ada di sini. Kita akan melukis sinar istimewa yang pertama. Sinar sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian sinar istimewa yang kedua, sinar melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Kita dapatkan perpotongan dari 2 sinar istimewa tersebut. Ini adalah letak dari bayangan. Dari gambar kita bisa menentukan sifat bayangannya. Yang pertama, bahwa bayangan bersifat nyata karena berada di depan cermin. Yang kedua, posisinya terbalik karena berada di bawah sumbu utama. Kemudian ukuran dari bayangan lebih besar dari ukuran benda, sehingga dapat dikatakan bahwa sifat bayangannya adalah diperbesar. Jadi, kita bisa menentukan sifat bayangan dengan cara melukis bayangan, bisa juga dengan menggunakan ketentuan yang berlaku. Sekarang marilah kita masuk pada contoh soal yang ketiga. Sebuah benda tingginya 2 cm, diletakkan 30 cm di depan cermin cekung yang mempunyai jarak fokus 10 cm. Berapakah jarak bayangan, tinggi bayangan, perbesaran bayangan, dan bagaimanakah sifat bayangannya? Diketahui,
S sama dengan 30 cm, H sama dengan 2 cm, F sama dengan 10 cm, ditanyakan S aksen, H aksen, M, dan sifat bayangan. Jawab. Yang pertama, 1 per F sama dengan 1 per S sama dengan 1 per S aksen. Di mana F sama dengan 10 cm, S sama dengan 30 cm, S aksen yang dicari. Rumusnya bisa kita rubah menjadi seperti ini. 1 per S aksen sama dengan 1 per 10 cm dikurangi 1 per 30 cm. Sekarang kita akan menyamakan penyebutnya menjadi 30. Sehingga didapatkan 1 per S aksen sama dengan 3 per 30 cm dikurangi 1 per 30 cm. Sehingga didapatkan 1 per S aksen sama dengan 2 per 30 cm. Sehingga S aksen sama dengan 30 cm dibagi 2 yaitu 15 cm. Jadi jarak bayangan terhadap cermin adalah 15 cm. Sekarang berapakah perbesarannya? M sama dengan S aksen per S, di mana S aksen sama dengan 15 cm dan S sama dengan 30 cm. Sehingga didapatkan M sama dengan setengah, 1 per 2. Kemudian berapakah H aksen? M sama dengan H aksen per H, di mana M adalah setengah, H aksen yang ditanyakan, H sama dengan 2 cm. Sehingga H aksen sama dengan setengah kali 2 cm. Sama dengan 1 cm. Jadi, jarak bayangan adalah 15 cm. Karena 15 cm ini positif, maka bayangan berada di depan cermin. Bayangan bersifat nyata. Kemudian, tinggi bayangan sama dengan 1 cm. Tinggi bayangan 1 cm, sedangkan tinggi benda adalah 2 cm. Di sini bisa dilihat bahwa sifat bayangannya adalah diperkecil. Selain melihat dari tinggi bayangan, kita bisa juga melihat dari perbesaran. Jika M nilainya kurang dari 1, maka bayangannya diperkecil. Jika M nilainya lebih besar dari 1, maka bayangan sifatnya diperbesar. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Sekarang kita masuk pada contoh soal yang keempat. Sebuah benda diletakkan 5 cm di depan cermin cembung yang mempunyai jarak fokus 20 cm. Berapakah jarak bayangan, perbesaran bayangan, dan bagaimanakah sifat bayangannya? Diketahui S sama dengan 5 cm. F sama dengan min 20 cm. Pada cermin cembung, F nilainya adalah negatif. Ditanyakan S aksen jarak bayangan, M perbesaran, dan sifat bayangan. Jawab. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Di mana F adalah min 20 cm, S adalah 5 cm, S aksen yang ditanyakan. Rumusnya kita rubah menjadi seperti ini. 1 per S aksen sama dengan 1 per min 20 cm dikurangi 1 per 5 cm. Sekarang kita menyamakan penyebutnya menjadi 20, sehingga kita dapatkan rumus seperti ini. 1 per S aksen min 1 per 20 cm dikurangi 4 per 20 cm. Sehingga kita dapatkan 1 per S aksen sama dengan min 5 per 20 cm. Sehingga S aksen sama dengan min 20 cm dibagi 5 sama dengan min 4 cm. Tanda negatif ini menunjukkan bahwa bayangan bersifat maya.
Jadi, S aksen sama dengan min 4 cm menunjukkan bahwa bayangan bersifat maya. M sama dengan S aksen per S dengan tanda mutlak, di mana S aksen sama dengan min 4 cm, S sama dengan 5 cm dengan tanda mutlak. Sehingga di sini M nilainya selalu positif. Jadi M sama dengan 4/5. Jadi jarak bayangan 4 cm di belakang cermin. Perbesaran bayangannya 4/5. Sifat bayangannya untuk cermin cembung pasti maya, tegak, dan diperkecil. Jadi saya ulangi lagi, untuk cermin cembung, sifat bayangannya selalu maya, tegak, dan diperkecil. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa dipahami. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.